Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aufa Muhammad Zaki dengan ID MSIB 104302455 dari kelas Awan Pintar. Di sini saya akan menjelaskan apa itu hierarchical clustering using agglomerative. Hierarchical clustering adalah algoritma yang mengelompokkan data dengan membangun hierarki cluster. Metode aglomeratif adalah pendekatan bottom up, di mana setiap objek awalnya dianggap sebagai klaster sendiri, lalu secara bertahap digabungkan menjadi klaster yang lebih besar berdasarkan kemiripannya. Nah, di sini ada langkah-langkah aglomerative hierarchical clustering. Yang pertama itu mulai dengan setiap objek sebagai klaster sendiri. Lalu hitung matriks jarak. Apa itu hitung matriks jarak? Yaitu menghitung jarak antar semua pasangan klaster. Lalu gabungkan dua klaster terdekat, identifikasi dan gabungkan dua klaster dengan jarak terdekat. Lalu perbarui matriks jarak, hitung jarak antara klaster baru dan klaster lainnya. Nah, ulangi langkah 3 dan 4 hingga semua objek berada dalam satu klaster. Nah, di sini ada visualisasinya. Jadi, hasil pengelompokan aglomeratif dapat divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Dendrogram adalah diagram seperti pohon yang menunjukkan urutan penggabungan klaster dan jarak antar klaster. Nah, ini ada contohnya di sini. Ini merupakan dendrogram, diagram. Nah, selanjutnya ada metode linkage. Nah, yang pertama di sini ada single linkage. Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak terkecil antara dua titik di klaster tersebut. Selanjutnya ada complete linkage. Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak terbesar antara dua titik di klaster tersebut. Lalu ada average linkage. Jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai jarak rata-rata antara semua pasangan titik di klaster tersebut. Yang terakhir ada worst linkage, menggabungkan klaster yang meminimalkan varians dalam klaster. Nah, di sini ada keuntungan dan kekurangan agglomerative hierarchical clustering. Nah, keuntungannya itu apa aja? Oke, yang pertama itu ada tidak perlu menentukan jumlah klaster di awal. Lalu yang kedua ada menghasilkan struktur hierarki yang informatif. Yang ketiga itu fleksibel dalam pemilihan metode linkage. Nah, yang kedua ada kekurangan. Nah, kekurangannya itu kompleksitas komputasi yang tinggi, terutama untuk dataset besar. Yang kedua itu ada sensitif terhadap noise dan outlier. Yang ketiga, keputusan penggabungan klaster bersifat permanen dan tidak dapat diubah. Nah, di sini ada contoh kasus agglomerative hierarchical clustering. Yang satu itu pengelompokan dokumen. Mengelompokkan dokumen berdasarkan topik atau tema. Yang kedua ada analisis pelanggan, mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku pembelian atau demografi. Yang ketiga ada bioinformatika, mengelompokkan gen atau protein berdasarkan fungsi atau struktur. Nah, jadi kesimpulannya, agglomerative hierarchical clustering itu adalah sebuah metode yang berguna untuk menemukan struktur dalam data dan mengelompokkan objek berdasarkan kemiripannya. Meskipun memiliki beberapa kekurangan, fleksibilitas dan kemampuannya dalam menghasilkan hierarki klaster menjadikan pilihan yang baik untuk berbagai aplikasi. Nah, untuk penjelasan tentang hierarchical using agglomerative sampai sini saja. Kita akan lanjut ke hands on. Oke, baik, kita lanjut ke hands on hierarchical clustering agglomerative hierarchical clustering atau bisa disingkat AHC. Oke. Yang pertama itu ada import library. Nah, di sini kita run.
Setelah itu kita load datasetnya. Nah, pada hands-on kali ini kita akan membuat customer segmentation dari dataset customer sebuah toko kredit di mall. Nah, di sini sudah saya upload dataset customernya, mall customer CSV. Sini kita baca ya. Ini kita run ulang. Nah, sudah ke run. Selanjutnya kita akan memeriksa kelengkapan dataset. Oke, di sini kelengkapannya ada gender, age, annual income, spending score, lengkap berarti. Nah, kita hanya memilih dua variabel saja, yakni annual income dan spending score. Jika memilih variabel gender, maka kita perlu melakukan pre-processing terlebih dahulu. Nah, karena di sini kita memilihnya dua, yaitu annual income dan spending score, maka kita lanjut. Nah, karena standar besar atau kecil di kedua variabel berbeda, maka kita perlu memerlukan standarisasi terlebih dahulu menggunakan standar scalar. Nah, ini ada kodenya di sini. Scalar, standar scalar, kita run. Nah, jika sudah, di sini kita akan proses membuat dendrogram, diagram yang berbentuk pohon tadi. Nah, pilih metode complete linkage. For your information, metode complete linkage bisa diubah dengan single dan average. Oke, di sini ada kodenya dendrogram, SCH dendrogram. Kita run ya. Nah, ini diagramnya. Terlihat bahwa klaster terpanjang berada di jumlah klaster 2, 3, 4 atau 5. Nih, ada di sini 5, 4, 3, 2. Sama ya sama yang di atas. Nah, selanjutnya jika sudah kita membuat diagramnya, kita melakukan modeling. Nah, kita akan coba membuat model algoritma agglomerative hierarchical clustering dengan 4 klaster, persamaan jarak menggunakan Euclidean distance menggunakan metode complete linkage. Nah, persamaan jaraknya itu ditulis di sini nih, Euclidean complete. Oke, di sini sudah ada kodenya, kita langsung run aja. Oke, di sini sudah kebaca nih, agglomerative clustering linkage complete. Nah, selanjutnya kita akan menentukan hasil clusteringnya. Nah, ini. Lalu dilanjut dengan visualisasi hasil clustering. Oke, di sini ada kodenya. Oke, kita run aja. Oke, terlihat. Jadi kita bisa lihat hasil clusteringnya sudah bagus. Terlihat antar cluster cukup terpisah. Tidak ada misalnya anggota cluster warna biru berada di tengah warna hijau. Artinya kita bisa menggunakan hasil clustering ini. Jadi bisa dilihat nih. Jadi dari warna ini itu nggak ada yang nyatu. Misalkan nih, warna biru ini ada di tengah-tengah hijau. Itu nggak ada. Ini benar-benar terpisah dan sangat bagus. Jadi otomatis kita bisa menggunakan hasil clustering ini. Oke, dilanjut dengan kode ini, hasil clustering. Oke, di sini sudah terbaca. Lanjut. Nah, di sini kesimpulannya nih. Contoh, mencari rata-rata tiap klaster untuk menarik kesimpulan. Kita run ya. Oke, jadi klaster ke-0 rata-rata pemasukan customer itu 1167, rata-rata pengeluaran 48,5. Klaster 1 rata-rata pemasukan 57, sekian, rata-rata pengeluaran customer sekian. Dilanjutkan sampai klaster ketiga. Nah, jadi bisa disimpulkan juga bahwa klaster 0
adalah kelompok customer sangat kaya tapi juga sangat hemat. Karena apa? Karena pengeluarannya sangat kecil. Nih. Nah, klaster 1 adalah kelompok customer menengah ke bawah dan boros, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nih, pemasukannya itu 57 sekian tapi pengeluarannya itu 67, boros. Nah, untuk klaster kedua itu merupakan customer menengah ke atas dan boros, pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Sama aja nih, pengeluaran 182, pemasukannya 131. Nah, kalau klaster ketiga itu kelompok customer menengah ke bawah dan hemat, pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Nah, untuk materi hierarchical clustering yang saya sampaikan mungkin sampai sini saja, semoga bisa dipahami. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.